Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bismillah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi yang dibaca dalam salat subuh surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini sesudah surah Amma Yatasaalun. Sesudahnya surah Abasa wa Tawalla yang dibaca pagi kemarin. An-Nazi'at itu artinya malaikat yang mencabut ruh. Ini surah ini diawali dengan kisah ruh kita akan dicabut. Kita mesti tahu. Kalau dia tak tahu, kalau tiba saat ruhnya dicabut, dia mesti kalang kabut. Sebab dia tidak tahu. Wan nazi'ati gharqa. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruh orang yang jahat dengan kejam. Kalau orang itu kategori orang yang jahat, tergolong orang yang jahat, main kasar mainnya. Dikasari dia. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut, ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Subhanallah. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan kejam dan bengis. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Artinya apa? Orang itu akan dicabut ruhnya sesuai menurut rekodnya, sesuai menurut statusnya, sesuai menurut keadaannya. Dalam banyak kisah, dalam banyak cerita, pengalaman, setiap orang yang cinta masjid, cinta Al-Quran, mesti senang matinya. Mesti senang matinya. Banyak kisahnya. Pernah di waktu zaman Rasulullah, pernah Nabi Muhammad terlihat malaikat maut. Terlihat Israel. Lalu kata Rasulullah, kira-kira maksudnya lah, apa kabar, kenapa datang ke sini, gitu-gitu lah kira-kira maksudnya. Tugas saya satu saja katanya, mencabut roh. Itu sahabatmu itu sekejap lagi, sebentar lagi akan dicabut rohnya. Rasulullah pun kasihan. Kalau gitu dong, jangan dikasari ya, katanya. Tolong cabut ruhnya dengan lemah lembut, kata Rasulullah kepada Israel. Apa kata Israel? Tenang sajalah wahai Muhammad. Sebenarnya setiap orang itu ada filenya, ada rekodnya dengan saya, katanya. Setiap orang ini ada rekod. Orang kampung pahamnya? Paham orang kampung ada rekod? Paham ya? Ada rekodnya. Ada macam anak-anak sekolah ada raportnya. Malaikat maut, setiap orang itu ada rapor kita sama malaikat maut. Kata malaikat kepada Rasulullah, ya Muhammad, tenang saja di situ. Setiap orang itu ada rapornya dengan saya. Saya akan mencabut ruh nanti mengikut rapornya. Itu ceritanya itu. Petugas malaikat maut katanya ada di setiap rumah. Petugas Israel ada di setiap rumah. Kerjanya membuat rapor, rekod sampai sama tuh ya. Orang sekarang rapornya. Kalau di Pulau Lombok repot. Kalau repot Indonesia lain pula ya. Susah nanti ya. Artinya ada catatan amalnya. Setiap rumah ada petugas malaikat maut yang mencelik-celik penghuni rumah itu.
Apa dibuat? Apa kerja? Kata ulama, terutama yang diperhatikannya waktu sholat. Bangunnya jam berapa? Sebelum tidur bikin apa? Niat nak bangun jam berapa? Itu dicatat sama petugas malaikat maut. Jadi saya mencabut tuh bukan sesuka hati saya, kata malaikat maut kepada Rasulullah. Ada panduannya, ada pedomannya, bukan terus-terus dicabut saja. Kalau nampaklah di malaikat maut tuh, bapak ini bangun sebelum subuh setengah jam, 1 jam, kemudian dia sembahyang 2 rakaat atau berapa rakaat di rumahnya, kemudian dia berdoa, dia menangis, ya Allah, usiaku sudah di penghujung, ya Allah, pintu kubur sudah dekat, ya Allah, kakak adik kakak sudah banyak yang mendahului, ya Allah, jiran tetangga sudah banyak yang mendahului, saya menunggu giliran lagi, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Menangis dia sebelum ke masjid, menangis dia, nanti dia pergi ke masjid, tentulah laporannya nanti A, ya, apa? A. Kalau di sana E katanya. Tentulah E. Sholat zuhur dia sholat di awal waktu, dia tidak mau melambak-lambakkan sholat. Kalau bisa sholat berjamaah. Tentulah A 5A 1 hari. Tiba saatnya itu wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Tidak mungkin ya, tidak mungkin dikasari orang tuh pagi ado di rumah Allah, besok pagi ado lagi, besok pagi ado lagi, lalu dikasari, tidak mungkin. Itulah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akulah datang ke rumahmu ya Allah, pasti engkau akan melayan aku dengan baik nanti. Subhanallah, tidak mungkin. Subhanallah tidak mungkin. Tidak mungkin kita tidak dilayan dengan, tidak mungkin dilayan dengan cara yang tidak baik. Ada kawan aku orang Thailand, Fatani, tapi berbahasa Melayu. Di selatan Thailand itu orang berbahasa Melayu di sana. Dia meninggal sesudah subuh macam ini, dia menunggu waktu duha. Dia duduk di masjid, menunggu sholat duha. Di situ dicabut rohnya. Subhanallah. Ada kawan mengantar WA, SMS. Ustaz katanya, sahabat kita sudah meninggal. Saya tanya, kapan meninggalnya, dari mana meninggalnya? Saya sedang olahraga di Brunei. Tiba-tiba ada SMS masuk. Wah, Ustaz katanya, kawan kita tuh namanya Abdurrahman. Kawan kita Abdurrahman sudah meninggal Ustaz. Hari Rabu yang lalu katanya, kira-kira macam itulah. Macam mana dia meninggal? Meninggal di masjid katanya, sesudah sholat subuh menunggu sholat duha. Subhanallah. Saya pulang ke rumah, saya buat ulasan tentang kematiannya, kewafatannya itu dalam 8 halaman, 8 lembar ulasan kematiannya itu. Nanti kalau mau baca bisa dibaca, tapi mesti ada WA lah ya. Subhanallah, kawan pernah tinggal satu rumah dengannya di Brunei 5 tahun. Dia memang kalau time sholat, waktu sholat memang jarang sekali tinggal sholat berjamaah. Malam-malam jarang tinggal tahajud. Pagi waktu duha jarang yang tercecer waktu duha. Kemudian rajin baca Quran. Itulah amalannya. Subhanallah, subhanallah. Ada pula, sudah pernah diceritakan di sini seorang ibu tuh, ini di Batu Sangkar, si mabuk. Kenapa saya tahu? Karena menantu orang situ, menantu anak pertama orang si mabuk, dari anak pertama orang si mabuk. Jadi adalah SMS, zaman dulu belum ada WA lagi. Datang SMS dari Batu Sangkar katanya, Inye Rahmah, Ibu Rahmah namanya. Inye Rahmah meninggal dunia di masjid sesudah maghrib. Kemudian dalam bulan Desember lalu
kami pergi ziarah, mengulangi bahasa Mandailing nah. Kemah Medana mengulangi itu Batu Sangkarda. Nah, pergi silaturahim ke sana. Salah seorang keluarga itu bercerita, saya yang merebahkan ibu itu sesudah meninggal katanya. Memang dia meninggal sesudah sholat maghrib, waktu berwirid, waktu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu itu terus tidak bermaya, tidak bertenaga lagi. Kata ibu yang keluarga juga di sana, saya lah yang merebahkan ibu itu katanya. Di masjid sesudah salat dan waktu bertahlil. La ilaha illallah itu kan tahlil. La ilaha illallah. Itu tahlil namanya. Subhanallah. Ibu ini usianya di atas 80. Menurut keterangan keluarga di sana, di akhir usianya susah nak berjalan ke masjid. Berjalan 10 langkah stop. 10 langkah stop. 10 langkah stop. Dan masjid di negeri orang itu, di kampung orang itu posisinya di bawah, rendah di bawah. Nak ke masjid mesti menurun. Pulang dari masjid mesti mendaki. Dulu ada tangga di sana, tangga dibuat supaya tidak susah turun dan naik. Ada 100 anak tangga, namanya Janjang Saratui. Nah, kalau awak jalan lancar, terang, dekat. Subhanallah. Ibu itu di penghujung hayatnya, di akhir usianya, kadang-kadang dia lupa, nak kita sembahyang apa ini nak, kata ibu sama yang sebelahnya. Sembahyang maghrib mak. Bu, maghrib itu 3 rakaat ya nak. Iya mak. Sampai memorinya itu dah tidak stabil lagi, tapi masih ke masjid. Masih ke masjid. Nah, tolonglah pakaikan amak talakuang dulu. Amak tidak talok leh. Sampai dia tidak mampu makaikan telekung sendiri. Tapi masih ke masjid. Dalam hadis dikatakan, kan sudah pernah dibincang, kalau orang tu faham keutamaan datang ke masjid, isya dan subuh khususnya, orang tu mesti datang walaupun merangkak. Buat pematu garang, rodo peya. Merangkak datang, bahasa Bruneinya marunggau. Ini kaki masih sehat. Bagi setiap rumah ada kendaraan. Setiap rumah ada kendaraan. Jadi kalau ingin senang meninggal, cintailah rumah Allah, cintailah kitabullah, cintailah majlis ilmu, banyaklah berzikir, jauhi larangan Allah. Jauhi kelalaian, jauhi kealpaan, lakukanlah ketaatan. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat mencabut orang yang bengis, orang yang jahat dengan bengis. Masya Allah. Kita kadang dengar orang itu meninggalnya tragis sekali ya, menyedihkan. Sudah sekian lama katanya di UGD, ICU, tidak putih-putih, tidak tembus-tembus. Na'udzubillah. Masuk hospital, keluar, masuk rumah sakit, keluar. Sudah sekian bulan, dah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Wan nazi'ati gharqa, malaikat itu akan mencabut orang yang jahat, yang lengah dan lalai, akan dicabut dengan kasar dan bengis. Tidak mungkin dibelai dengan kelembutan, dengan kerahmatan. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Tadi cerita di Batu Sangka, mula-mula cerita di Thailand Fatani. Ini cerita di Brunei, baru balik Brunei. Ada jemaah meninggal waktu asar, waktu sholat. Dia sehat, sholat zuhur masih sholat berjamaah dengan keluarga, dia tidak mampu ke masjid lagi karena dia sudah secara fisiknya dia dah lemah, dia sholat di rumah. Orang yang biasa sholat di masjid
Tiba-tiba dia sakit-sakitan, dia ada keuzuran, tidak pergi ke masjid, pahala ke masjid tetap dapat. Tidak kerja, jalan gajinya. Orang yang waktu sehat dia ke masjid, tiba-tiba di penghujung usianya dia tidak mampu lagi ke masjid, tetap dapat. Sama dengan orang musafir. Saya masih musafir ya, musafir. Belum tetap lagi. Sama dengan orang musafir. Orang itu kalau dia musafir, tapi waktu dia tidak musafir, dia istiqamah untuk mencintai masjid, mendatangi rumah Allah, memenuhi panggilan azan, tiba-tiba dia musafir, tetap dapat pahalanya. Dua tuh, orang yang sakit, orang yang musafir, tetap dapat pahala amalan yang dilakukannya waktu dia sehat, waktu tidak musafir. Jadi bapak tadi yang cerita di Brunei ini, dia udah sakit, dia tidak ke masjid lagi, dia sholat di rumah. Sesudah sholat zuhur dia makan dengan keluarganya. Menurut ceritanya katanya gulainya gulai ikan katanya. Waktu masuk sholat asar dia sholat. Baru rakaat pertama terasa sakit perut. Barangkali tidak selesai sholatnya. Terus dia istirahat, terus diambil rohnya. Amalannya apa? Pencinta masjid. Dan kalau dia pergi maghrib, orang di sana kalau pergi maghrib, orang tidak balik, tidak pulang. Nah, ibu ini putusan kata macam itu juga. Ini rahmah yang diputus sangkar. Kalau dia datang salat maghrib, dia duduk di masjid. Kalau ada ceramah, ada tausiah, dia dengar. Kalau tidak ada, dia baca Quran, dia berzikir. Itu amalan yang perlu direbut ya, apalagi menjelang Ramadan ini. Apalagi menjelang Ramadan. Dan kalau bisa sebetulnya di Ramadan itu kalau bisa jangan tidak sholat berjamaah maghrib. Kalau bisa berbuka di masjid. Kemudian kalau mau balik pulang ke rumah sebentar pulang. Kalau tidak kesambung dengan isya lagi bagus. Orang-orang saleh begitu amalannya. Kalau dia datang sholat maghrib, dia tidak keluar kecuali untuk uduk saja. Jadi bapak yang di Brunei ini amalannya apa? Kalau dia masuk ke masjid waktu maghrib, ditunggunya sampai isya baru pulang. Subuh memang tak ketinggalan. Nah, itulah amalannya. Jadi dah 3 cerita ya. Dah 3 cerita. Cerita keempat. Cerita namanya Nafisah. Nafisah ini cicit Sayyidina Ali. Dia meninggal waktu baca Quran. Dia memang rajin baca Quran. Rajin puasa sunat. Doa dan pintanya kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal dunia waktu saya puasa. Itu doanya. Ya Allah, saya ingin meninggal dunia semasa berpuasa. Dia rajin puasa. Di hari dia meninggal tuh, dia membaca Quran dan dia berpuasa. Ayat yang dibacanya sangat menarik sekali ya. Ini siapa tadi? Nafisah, cicit Sayyidina Ali. Ayat yang dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 127 surah Al-An'am halaman 144. Apa ayatnya? Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Tersedia untuknya jannah darussalam. Lahum darussalam. Tersedia untuknya jannah darussalam. Darussalam itu nama jannah. Inda rabbihim, pada sisi Allah. Allah menyediakan balasannya jannah darussalam. Wa huwa waliyuhum, Allah lah yang mengatur orang itu. Kita yang mengatur kita itu Allah. Yang kasih nyawa Allah, yang kasih hidup Allah, yang kasih tenaga Allah, yang menggerakkan hati ke masjid Allah, yang menyuruh orang tidur pagi hari Allah juga. Tapi ada malaikat, ada setan bersamanya, ada iblis. Allah yang mengaturnya, tapi diatur oleh musuh Allah. Orang itu diserahkan kepada musuh.
Orang yang tak baik itu Allah juga yang mengaturnya, tapi yang mengendalikannya musuh. Lahum darussalam 'inda rabbihim, tersedia untuknya jannah darussalam pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum, Allah lah yang melindunginya. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya selama ini, berkat kegigihannya, hasil usahanya yang bertungkus lumus, yang bekerja keras, banting setir, banting tulang. Menurut ceritanya ibu ini jauh lagi sebelum meninggal dia kali kubur. Zaman dulu bisa menggali kubur sendiri. Di kali kubur buatnya ukurannya lapang, bisa sembahyang di dalam. Dia sembahyang khatam Quran, kalau tak silap 150 khatam Quran dalam kuburnya. Subhanallah. Dia yakin dia nak mati, kita tak yakin nak mati. Orang tu kalau dia yakin nak mati besok, mesti dia datang ke masjid memenuhi panggilan azan. Karena dalam hadis dikatakan orang yang selalu memenuhi panggilan azan, didengarnya azan, dipenuhinya ini panggilan Allah ini. Saya ini akan kembali kepada Allah. Saya akan pulang nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya tuh kita ini milik Allah dan kita akan pulang ke pangkuan Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan pulang kepada pemilik. Karena yang memilih kita ini Allah. Sadunya dari Allah, nyawa dari Allah, tenaga dari Allah, akal dari Allah. Iman yang ada sedikit tuh Allah kasih. Ada yang dikasihnya secupa, ada yang 2 cupa, ada yang 3 cupa, ada yang seliter, ada yang sebelek. Nah, itu pengagihan Allah, pemberian Allah. Iman itulah modal kita untuk hidup ini. Siapa yang ngasih iman? Allah. Kalau orang itu ingin menambah imannya supaya meningkat, Allah kasih peningkatan. Kalau dia slow saja, tidak ada apa-apa, ya slow lah keadaannya. Subhanallah. Jadi ibu tadi memang luar biasa. Ini cicit Sayyidina Ali, Nafisah namanya. Cicit, anak cucu Sayyidina Ali. Cucu tuh piut, siko piut kah? Piut. Yang penting keturunan Sayyidina Ali, generasi yang keempat barangkali di bawah Sayyidina Ali. Begitulah 2 contoh ya, bukan 2 contoh lagi. Ibu Nafisah, kemudian Inye Ramah di Batu Sangka, sahabat baik di Brunei, sahabat baik di Thailand, meninggalnya kalau nak kasih ponten dapat E-nya. Alhamdulillah. Itulah wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan bengis dan kejam. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut, dengan belayan rahmat, seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah dulu 2 ayat tadi yang kita bahaskan. Kadang 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, begitulah. Kalau dibahaskan semuanya, surah apa ini? Surah An-Nazi'at ini 46 ayat. Mungkin sebulan tidak habis. Baru 2 ayat tadi itu pun belum habis lagi. Yang jelasnya keadaan awak kolah yang menentukan saat kematian. Orang itu sendiri yang mencipta saat kematiannya. Kalau ini ingin kematian yang baik, husnul khatimah yang grade-nya, pontennya A, atur sendirilah. Jaga mulut, jaga pergaulan, cintai masjid, cintai rumah, mencintai sesama, buang kedengkian, buang permusuhan, buang yang baik. Yang tak baik itu dibuang semuanya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kalau tidak begitu, tidak akan selesai hidup ini. Hidup ini lumrahnya memang banyak kekeruhan dalam hidup ini, banyak kekusutan. Kusut itu diselesaikanlah, keruh itu dibuanglah, ambil yang jernih saja. Kita kembali kepada Allah, kembali menuju Allah waktu meninggal dengan kejernihan, dengan keselesaian yang selesai. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضنا ya Karim ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menggerakkan hati kami untuk datang ke rumahmu di pagi ini ya Allah. Engkau sudah memilih kami ya Allah. Pilihlah kami sampai ke penghujung usia kami ya Allah. Pilihlah kami untuk meninggal dunia, untuk dicabut ruhnya dengan cara yang terbaik ya Allah. Engkau menyayangi kami ya Allah. Engkau pasti mencintai kami lebih daripada cinta ibu penyayang kepada anak kecilnya ya Allah. Engkau mencintai kami ya Allah lebih dari kasih sayang ibu penyayang kepada anak kecilnya ya Allah. Karena Engkau bersifat Rahman, Engkau bersifat Rahim, maka belailah kami dengan sifat Rahman Rahim-Mu sampai ke penghujung usia ya Allah. Ampunlah segala dosa dan kesilapan kami ya Allah. Ampunlah dosa dan kesilapan mak bapak kami, ayah ibu kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, dan semua masyarakat ya Allah, semua pengurus kampung, pengurus masjid yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampun dosa mereka ya Allah, ampun dosa umat Islam semuanya ya Allah, di timur dan di barat ya Allah. Ampun dosa umat Islam semuanya ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.